Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Sebelumnya, kita awali dengan membaca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan rezeki untuk setiap manusia. Rezeki dalam bentuk apapun, termasuk berupa harta. Allah melebihkan dan mencukupkan rezeki untuk sebagian hambanya. Orang yang mendapatkan kelebihan atau kecukupan harta diwajibkan untuk peduli terhadap sesama dengan cara zakat, infak, dan sedekah. Di antara ketiga bentuk kepedulian tersebut, yang berhukum wajib adalah zakat. Zakat termasuk bagian dari rukun Islam ya. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib berzakat. Zakat artinya bersih dan berkah. Zakat artinya memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Zakat membersihkan harta dan jiwa dari kotoran dan dosa. Zakat juga akan membuat harta kita menjadi lebih berkah. Salah satu perintah zakat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dengan perintah di atas, perintah dalam firman lainnya artinya mengeluarkan zakat hukumnya wajib ya. Tetapi kewajiban berzakat dikhususkan bagi orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokoknya. Zakat terbagi menjadi dua macam. Ada zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan menyucikan diri. Besarnya zakat ini setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter bahan makanan pokok. Kalau kita di Indonesia, bahan makanan pokoknya adalah beras. Berarti zakat fitrah yang harus dibayarkan setiap orang 2,5 kilo. Tapi kalau dalam bentuk liter, 3,5 liter beras ya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang muslim yang merdeka dan memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, 1. Orang Islam. Orang tersebut masih hidup pada waktu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya, tetapi boleh juga dilakukan sebelumnya selama bulan Ramadan. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri untuk segera disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Jika zakat fitrah dilakukan setelah sholat Idul Fitri, maka bukan disebut zakat fitrah, tetapi sedekah biasa ya. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan, jangan lupa setiap muslim itu harus membayarkan zakat fitrah. Karena kalau terlewat setelah sholat Idul Fitri, zakat fitrahnya tidak dianggap zakat tetapi sedekah biasa. Makanya jangan terlambat ya. Selain zakat fitrah, ada juga zakat mal atau zakat harta.
Zakat harta dikeluarkan jika harta yang kita miliki telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau yang disebut dengan nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik kita dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki emas ada 85 gram selama 1 tahun, maka zakat yang dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gramnya 400.000 misalnya ya, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000 menjadi 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta yaitu 850.000. Maka zakat mal atau zakat harta dari emas yang dimiliki seorang muslim yang mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 850.000. Kenapa zakat mal atau zakat harta harus kita keluarkan? Yaitu bertujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Ketentuan yang wajib diperhatikan dalam mengeluarkan zakat mal atau zakat harta antara lain. Pertama, syarat wajib zakat mal. Syaratnya 1. Pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh atau berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Jadi hartanya itu jenis-jenisnya tertentu ya yang harus dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Harta yang bagaimana yang harus kita zakati? Nah, ada jenis-jenisnya ya. Pertama, misalnya perhiasan emas dan perak. Yang kedua, uang simpanan mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, itu kena zakat ya. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi, palawija dan lain-lain. Yang kelima, binatang ternak ya. Jadi kalau kita berternak, bertani, itu sudah mencapai 1 tahun dan mencapai nisab, itu maka wajib dizakati. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Jadi jenis-jenis harta tersebut wajib dizakati. Zakat yang sudah dibayarkan atau dikumpulkan kemudian dibagikan kepada mustahik ya. Siapakah mustahik itu? Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah telah menetapkan mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Apa artinya fakir? Nah, fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu fakir. Bagaimana dengan orang miskin? Orang miskin itu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau miskin masih punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat. Nah, di pengurus zakat kalian bisa lihat biasanya di lembaga-lembaga zakat itu disebut dengan amil ya. Jadi tugasnya itu mengumpulkan dan membagikan zakat, itu amil. Mustahik zakat selanjutnya adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang kelima, hamba sahaya atau budak ya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi budak ya.
Yang keenam, ghorimin. Ghorimin itu orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Misalnya, atau ada orang yang kesulitan dalam menuntut ilmu, itu ibnu sabil, itu berhak menerima zakat. Baiklah anak-anak, dengan kita membayar zakat tentunya ada hikmahnya. Hikmah itu manfaat ya. Nah, dengan membayar zakat manfaatnya dapat membersihkan harta dan jiwa, tidak tamak atau tidak rakus ya, dan dapat menerapkan rasa kepedulian kita terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.